Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Waalaikumsalam. Pak Guru. Iya, halo Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba untuk ketua kelas pimpin dalam doa. Siapa? Yuk mari kepada teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Sudah Pak? Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, Ya, Pak. pertama, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Baik-baik saja, Pak. baik. Pak. Baik. Baik. Sebelum kita mulai materi kita kali ini, sebelumnya Bapak izin memperkenalkan diri dengan kalau kata pepatah mah tak kenal maka tak sayang. Izinkan nama Bapak Rizal David. Bapak adalah guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini lebih baik kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, untuk materi kali ini kita belajar tentang kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Next. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan dari manusia lain. Nah, sedangkan manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan harus bergantung kepada manusia lain. Nah, untuk itu, maka dalam kebinekaan Tunggal Ika ada bentuk kerjasama yaitu gotong royong, terus kepada sesama masyarakat nih kita harus gotong royong. Misalkan kayak lagi ada kegiatan bersih-bersih, nah itu kita bersih-bersih sebareng-bareng tuh sama tetangga-tetangga lain, ya gitulah contohnya dalam aspek Bhinneka Tunggal Ika. Tidak memandang dia itu siapa dan kita itu siapa gitu. Nah, sebelumnya ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika nggak sih? Coba ada yang tahu nggak? Uh, Saya Pak, tahu Pak. oh, siapa nih? Saya Pak Fikri Pak. Oh, Fikri, apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Iya, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta Pak, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua Pak. Oh, makasih saudara Fikri. Iya, makasih sama-sama juga Pak. Terima kasih kembali. Ya, yang benar dia katakan oleh Fikri Ferlian bahwa arti Bhinneka Ika itu berbeda-beda tapi satu sama juga, begitu ibaratnya. Next. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri memiliki arti penting yang sangat luas untuk memperkokoh kerjasama dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih di negara kita sendiri nih, Indonesia. Kita ini banyak macam-macam berbeda-beda suku, budaya dan agama. Nah, di sini ada namanya pluralisme yang sangat besar dengan keanekaragaman kedaerahan yang kaya akan suku, bahasa maupun adat istiadat. Nah, sebelumnya ada yang bertanya nggak sampai di sini? Saya Pak izin bertanya. Iya. Siapa namanya? Yuli Pak. Oh, Yuli. Ya, mengapa bangsa kita ini perlu kerjasama padahal kita berbeda-beda suku, budaya, dan agama? Ya, jadi kenapa ya? Karena sesuai dengan semboyan kita ini, yaitu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita
perlu ada kerjasama karena bangsa Indonesia ini ada dibentuk oleh kerjasama pemuda ataupun masyarakat lainnya. Jadi tidak lepas dari bentuk kerjasama kita, walaupun kita berbeda ras, agama, budaya dan masing-masing. Jadi bangsa ini berdiri ya dari kebinekaan tunggal ika kita sendiri. Jadi perlu adanya kerjasama. Jadi kayak misalkan contoh pahlawan-pahlawan kita yang mengusir penjajahan ini bentuk kerjasama untuk mengusir para penjajahan di negara kita sendiri. Kayak gitu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Next. Nah, oleh karena itu, jadi seluruh rakyat kita, rakyat Indonesia itu harus menyadari arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong nih, ada tahu apa sih semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba saudara ketua kelas Denny Malik, tahu nggak? Iya Pak, Ya, yang semboyan. Denny tahu mengenai, semboyan itu adalah burung Garuda Pancasila Pak. Kok burung Garuda? Oh, benar banget. Burung Garuda. Burung Garuda. Jadi, kenapa burung Garuda nih? Nah, Bapak jawab nih. Kenapa jadi burung Garuda? Karena emang sesuai di di kitab zaman Gajah Mada itu. Nah, di situ dibentuknya kenapa burung Garuda. Nah, itu dari burung Garuda Pancasila, ya ibaratnya ideologi kita sendiri. Pancasila dan burung Garuda itu semboyan maknanya itu sangat besar. Jadi ibaratnya ya kerjasamanya itu kayak semacam kokohnya itu semacam kayak burung Garuda gitu sih, yang Bapak tahu ya. Tuh. Next. Nah, habis itu kan ada makna nih, makna toleransi kebinekaan. Nah, makna toleransi dalam kebinekaan itu apa sih? Hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keagamaan, suku, bangsa, agama, adat, dan istiadat, dan bahasa. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas tentang perbedaan tuh. Nah, di sini kita harus menanamkan nilai-nilai toleransi kita terhadap perbedaan-perbedaan ini. Ibaratnya kayak macam tokoh kita, Presiden Gus Dur yang menanamkan sifat toleransi, begitu ibaratnya. Nah, ngomong-ngomong, ada yang bertanya nggak sampai sini tentang toleransi? Ada Pak, saya mau bertanya. Ya, Elvina. Saya mau bertanya, kenapa sih Pak kita harus bertoleransi dalam kebinekaan? Nah, ya kenapa ya? Karena ya kalau di ibaratnya di isi Pancasila kan kita ada linia ketiga, persatuan dan kesatuan. Nah itu kalau kita nggak ada nilai toleransi terhadap masyarakat, kepada teman-teman kita sendiri ataupun kepada orang lain, ya ini bangsa ini bisa hancur. Nah, ibaratnya ya jangan jauh-jauh lah kita bertoleransi pada agama-agama lain lah, kayak gitu ibaratnya. Jadi kehidupan bangsa ini ya damai. Nah, itu yang harus kita tanamkan, dan kita lakukan, ibaratnya gitu. Jadi kalau tidak ada sifat toleransi terhadap kita sendiri, nah itu yang bikin kita persatuan dan kesatuan itu tidak ada. Gitu. Jadi itu untuk Elvina. Ya, terima kasih Pak. Ya. Next. Nah, ini toleransi berasal dari bahasa Latin, artinya tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati
kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Nah, jadi kayak gitu arti dari toleransi. Secara umumnya, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. Next. Nah, Badan Dunia PBB yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan Indonesia mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia. Jadi PBB ini ada badan atau lembaga yang mengurusi pendidikan tentang toleransi. Jadi kayak di baratnya nih mata pelajaran pendidikan Pancasila itu kan kita ada pembelajaran tentang toleransi. Nah, pas di mata pelajaran ini kita mempelajari tentang sifat toleransi. Gitu. Next. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama. Umat beragama mesti berupaya mewujudkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat berbeda agama. Nah, jadi toleransi ini bisa menghindarkan adanya radikalisme yang bisa menghancurkan keutuhan bangsa negara Indonesia ini. Jadi kalau tidak ada toleransi ya itu negara ini hancur dan bisa saling perang, itu perang suku, perang agama, perang sara kayak gitulah. Jadi kita harus perlu menanamkan sifat toleransi. Itu. Next. Indonesia adalah negara multikultural, tapi bukan negara multikulturalis. Karena itu multikulturalisme tidak menjadi solusi dalam pengelolaan keagamaan di Indonesia. Beberapa kategori multikulturalisme yang diproblematisasi di Indonesia, terutama misalnya terkait dengan pertanyaan siapa orang asli, minoritas, nasional, dan imigran dalam konteks masyarakat Indonesia. Nah, itu juga banyak sih yang terjadi di Indonesia sekarang, kayak misalnya ada permasalahan di minoritas dan juga orang-orang imigran, kayak gitu. Ya, next. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari sudut pandang geografis, terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di mana-mana sebagai negara kepulauan berbeda antar suku dan mendiami pulau dengan pulau lain atau berada di satu kawasan berbeda-beda budayanya. Nah, kita juga banyak juga ya suku, budaya dan juga tempat-tempat yang banyak juga yang provinsi kita aja sekarang ada 34 ya kan. Itu sangat banyak dan juga perbedaan-bedaannya juga di tempat-tempat sana juga banyak banget sekali. Kayak gitu. Next. Keberagaman dengan selalu berpedoman kepada dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tentu lebih dapat bersikap bijaksana dalam pergaulan di rumah, lingkungan belajar atau di masyarakat kita beragam. Kita akan selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kehidupan yang rukun, serasi, harmonis dapat terwujud. Nah, next. Nah, di sini ada faktor-faktor pembentuk kerjasama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada 6. Nah, saya bacakan ya. Perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, wujud ideologi nasional, budaya gotong royong, antisipasi ancaman asing. Nah, ini banyak sih faktor-faktor bentuk kerjasama dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kayak perasaan senasib dan seperjuangan itu sudah dirasakan lah sama pahlawan-pahlawan kita nih, kayak gitu. Dan juga keinginan untuk bersatu. Nah,
agar apa nah bangsa ini apa kokoh ya, kita jangan memandang dia itu siapa dan itu dia berasal dari mana, dan perlu kita bersatu jadi agar nilai Bhinneka Tunggal Ika ada. Nah, juga ada di sini juga rasa cinta tanah air juga, jadi semacam kayak nasionalisme kayak gitu. Dia cinta nih tanah air, itu bakal bisa itu faktor yang bisa membentuk kerjasama dan Bhinneka Tunggal Ika. Wujud ideologi nasional, terus budaya gotong royong yang tadi Bapak bilang kan, budaya gotong royong. Ya jangan bisa jauh-jauh lah, gimana di lingkungan rumah kalian ataupun dimanapun berada, itu perlu budaya gotong royong. Ya kayak misalkan contoh kayak yang tadi Bapak bilang bersih-bersih, terus kayak program Karang Taruna yang dilaksanakan oleh RT ataupun RW, dan juga kayak misalnya lomba gitu kan sama aja. Nah, dan terakhir nih ada antisipasi dari ancaman asing. Nah, masuk antisipasi ancaman asing itu, misalnya ada faktor dari eksternal nih, mau nyerang nih negara ini, misalnya contoh ya. Nah, dalam internalnya ataupun masyarakatnya perlu antisipasi nih dalam ancaman asing, kayak misalnya bentuk kayak yang terjadi saat inilah, pemboman gereja, rumah ibadah, apapun yang lain itu kan yang dilakukan oleh para radikalisme ataupun teroris yang senang bila negara ini hancur kayak gitu. Jadi itu kita harus antisipasi lah dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita harus menanamkan Bhinneka Tunggal Ika supaya negara ini tidak hancur lah, gitu ibaratnya. Ngomong-ngomong, ada tahu ada yang tahu, masih ada yang bingung nggak dalam faktor-faktor ini gini? Betul, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut dengan pertanyaan. Nggak ada nih, ya udah. Saya mau bertanya si Lucy nih, Lucy. Coba lu sebutkan 3 faktor-faktor pembentuk kerjasama dalam Bhinneka Tunggal Ika deh. Coba. Ya Pak, baik. Saya Lucy izin menjawab terkait dengan faktor-faktor pembentuk kerjasama. Yang pertama yaitu ada rasa cinta tanah air, yang kedua budaya gotong royong, dan yang ketiga keinginan untuk bersatu. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih kepada solusi. Ya benar tuh 3. Nah mungkin semua materi yang Bapak ajarkan dapat kalian serap, dapat kalian lakukan, dan kalian menghafal ataupun menanamkan yang tadi Bapak bilang, sifat toleransi, sifat kerjasama, dan yang lainnya. Mungkin itu aja untuk materi selanjutnya di minggu depan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Oh Mas, ya mungkin ada selanjutnya nih, sedikit. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam pidato Bung Karno 7 Mei 1953 di Universitas Indonesia. Yang intinya ialah, pertama, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit atau Calvinisme, tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan atau humanisme dan internasionalisme. Kedua, kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjadikan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sekian. Itu ya. Terima kasih ya untuk murid-murid yang Bapak banggakan. Sekian dan terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran kali ini yang tadi diawalkan dengan doa dan ditutup dengan doa. Mungkin ketua kelas bisa memulai doa kita hari ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah berada pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa saja menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa disudahi. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Terima kasih juga kepada murid-murid sudah meluangkan waktu kita untuk belajar hari ini. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan dapat bermanfaat untuk kalian masing-masing. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Iya, Pak.